Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Berikut nama-nama anggota kelompok kami beserta NIM dan perannya. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah video mengenai The Triarchic Theory of Successful Intelligence. Kata intelligence atau intelijensi sendiri pasti sudah tidak asing ya terdengar di telinga kita. Menurut teman-teman sekalian, intelijensi itu apa sih? Kepintaran, kecerdasan, atau yang lainnya? Nah, di sini kami akan menjelaskannya lebih dalam. Merujuk pada buku Contemporary Intellectual Assessment karya Dawn P. D. Flanagan dan Pat L. Harrison, intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan lebih baik daripada orang lain. Artinya, intelijensi diartikan sebagai sebuah tingkat kemampuan adaptasi individu yang dapat membedakannya dengan orang lain. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa teori ini bisa muncul? Sebenarnya, dalam mengukur tingkat intelijensi, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Ada teori yang mengatakan bahwa intelijensi dapat diukur dengan IQ. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa IQ tidak bisa serta-merta merepresentasikan kecerdasan seseorang. Karena kecerdasan memiliki ranah yang luas sekali dan tidak hanya dilihat dari konseptual, contohnya dengan menghitung atau membaca saja, tapi juga secara praktikal. Teori inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak siapa yang mencetuskan teori ini? Pencetus teori ini adalah Bapak Robert J. Sternberg, yaitu seorang psikolog dan psikometri Amerika yang juga menjadi profesor di Cornell University. Definisi teori. Secara singkat, definisi dari teori ini adalah intelijensi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan dalam hidup dan berhasil ketika melakukannya. Sedangkan secara lebih detail, intelijensi dalam teori ini diartikan sebagai: pertama, intelijensi adalah menggunakan seperangkat kemampuan yang terintegrasi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Kedua, intelijensi adalah tentang kemampuan mengenali kelebihan dan kelemahan, atau memanfaatkan kelebihan sebaik mungkin dan memperbaiki kelemahan. Ketiga, orang yang memiliki intelijensi tinggi akan membentuk, memilih, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang keempat, intelijensi merupakan tercapainya keseimbangan dalam penggunaan kemampuan analitis, kreatif, dan praktis. Lantas, apa sajakah isi dari teori ini? The Triarchic Theory of Successful Intelligence. Sesuai namanya yakni triarchic, teori ini menyebutkan bahwa intelijensi mempunyai 3 jenis kemampuan. Pertama, the Analytical Intelligence. Analytical Intelligence adalah kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mengevaluasi sesuatu. Seperti menganalisis soal matematika, mengkritik film yang telah ditonton, membandingkan 2 kebijakan, dan lain sebagainya. Kedua, the Creative Intelligence. Creative Intelligence adalah kemampuan untuk menemukan dan membuat sesuatu. Seseorang yang memiliki kemampuan ini akan bisa menciptakan ide-ide baru. Jadi, bagi teman-teman yang suka menulis puisi atau melukis sebuah pemandangan adalah contoh dari kemampuan ini. Ketiga, the Practical Intelligence. Practical Intelligence adalah kemampuan untuk mengaplikasikan, memanfaatkan, dan menggunakan sesuatu. Contohnya adalah mengaplikasikan salah satu rumus matematika untuk membantu dalam menghitung pendapatan. Contoh kedua adalah sebagai mahasiswa psikologi yang belajar tentang tidur REM, memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membantu tidur menjadi lebih berkualitas. Teman-teman tahu nggak ada 3 model subteori dari The Triarchic Theory of Successful Intelligence? Yang pertama, subteori komponen atau dunia internal, bisa disebut juga pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metakomponen. Metakomponen adalah proses eksekutif tingkat tinggi yang digunakan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan, memantaunya saat sedang melakukannya, dan mengevaluasinya saat sudah selesai melakukannya. Yang kedua, performance components. Performance components adalah proses tingkat rendah yang mengeksekusi instruksi dari metakomponen, yaitu dengan memecahkan masalah sesuai dengan rencana yang dibuat oleh komponen meta. Yang ketiga, knowledge acquisition components. Knowledge acquisition components ini mempelajari bagaimana melakukan apa yang akhirnya dilakukan oleh komponen meta dan komponen kinerja.
Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang subteori yang kedua. Subteori yang kedua ini disebut dengan subteori pengalaman, karena kita bisa lihat dari dua isi dari subteori ini. Yang pertama adalah the ability to deal with novelty. Nah, artinya kemampuan untuk menghadapi sebuah kebaruan. Nah, kalau kita dihadapin pada sesuatu hal yang baru, pastinya kita kan kadang sulit untuk mengatasinya. Atau mungkin dari setiap orang tuh beda-beda dalam menghadapi sesuatu yang baru, karena ada tantangan sendiri kan dalam menghadapi sesuatu yang baru. Nah, itu bisa jadi poin untuk kita mengukur kecerdasan. Makanya ada yang namanya the ability to deal with novelty. Nah, yang kedua adalah the ability to automatize information processing. Nah, seperti judulnya juga, kalau kita bisa mengukur kecerdasan itu lewat kemampuan kita untuk mengautomatisasi sesuatu. Jadi kadang itu kita saat baca buku. Nah, kita kan dalam memperoleh informasi itu secara nggak langsung, secara otomatis kita pakai sistem yang namanya bottom up. Jadi kita langsung baca, kemudian kita coba hubungin dengan pengalaman kita dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada subteori konseptual atau dunia eksternal. Nah, subteori ini dibagi menjadi 3 poin teman-teman. Yang pertama ada adaptation, kemudian shaping, dan selection. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adaptation. Adaptasi di sini maksudnya adalah bahwa kecerdasan intelektual diarahkan kepada kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tekanan yang ada dari lingkungan serta konsepsi orang-orang mengenai kecerdasan itu sendiri mempengaruhi apa yang disebut atau apa yang dianggap sebagai perilaku adaptif. Kemudian yang kedua, shaping. Nah, shaping ini maksudnya adalah bahwa pembentukan lingkungan sering digunakan sebagai strategi cadangan ketika adaptasi gagal gitu. Jadi apabila seseorang tidak bisa merubah dirinya agar sesuai dengan lingkungannya, dia bisa mencoba atau berusaha untuk mengubah lingkungannya agar sesuai dengan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada selection atau seleksi. Seleksi ini melibatkan penolakan satu lingkungan demi lingkungan yang lain. Seleksi terkadang digunakan ketika adaptasi dan shaping sudah gagal, seperti itu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari the Triarchic Theory of Successful Intelligence. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari teori ini ada beberapa aspek. Yang pertama, memungkinkan seseorang memusatkan kemampuannya pada kekuatan dan memperbaiki atau mencoba mengatasi masalah berdasarkan kelemahannya. Contohnya aja, orang yang udah paham passionnya di olahraga akan lebih mantep dong untuk fokus dan memaksimalkan dirinya di olahraga, karena dia tahu bahwa intelijensi seseorang tuh gak hanya tentang matematika atau yang lain, tapi tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Yang kedua, menggunakan kemampuan yang terintegrasi untuk mencapai kesuksesan dalam hidup sesuai dengan definisi personal dan konteks sosiokultural. Kemudian yang ketiga, teori ini berusaha menjelaskan secara terpadu hubungan antara beberapa hal. 1. Hubungan antara intelijensi dan dunia internal seseorang. Yang kedua, hubungan antara intelijensi dan dunia eksternal seseorang. Dan yang ketiga adalah hubungan antara intelijensi dengan pengalaman seseorang. Relate banget nih sama yang udah dijelasin sebelumnya. Kemudian kita akan bahas tentang kekurangannya. Kekurangan dari teori ini, yang pertama, skor tes intelijensi hanya merupakan indikator satu aspek aja. Jadi nggak representatif gitu, nggak bisa menyeluruh, dan ya jadi kekurangannya deh. Dari satu aspek ini tidak bisa mewakili keterampilan intelektual seseorang. Nah, yang kedua, kekurangan dari teori ini adalah hanya sesuai untuk gifted students atau pelajar-pelajar yang cerdas, karena hanya mengukur aspek-aspek yang kemampuan memori dan analisa, sedangkan anak dengan kelebihan pada keterampilan yang lain perlu diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya tersebut.
Oke teman-teman, kita masuk pada kesimpulan. Jadi menurut teori ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang yang misalnya memiliki IQ 150 lebih pintar daripada orang yang hanya memiliki IQ 120. Karena intelijensi seseorang ditentukan oleh banyak hal. Dan semua orang itu nggak harus jago matematika atau jago dalam seni. Ada orang yang jago olahraga, lihai menari, ahli dalam sejarah, dan lain sebagainya. Last but not least, intelijensi merupakan kemampuan untuk menggapai kesuksesan sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh masing-masing orang. Itu tadi presentasi dan pemaparan dari kelompok 2 mengenai The Triarchic Theory of Successful Intelligence. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat.